kecepatannya berubah semakin lambat. Karena itu jaraknya misalnya detik pertama sampai sini, detik kedua berkurang tingginya, detik ketiga berkurang lagi, berkurang sampai akhirnya berhenti. Nah, waktu berhenti itu mencapai ketinggian maksimum. Jadi geraknya merupakan GLBB diperlambat. Percepatannya diberi nilai negatif, jadi nilai G-nya min 10 meter per sekon kuadrat misalnya. AM ini ketinggian maksimum. Lalu waktu untuk mencapai ketinggian maksimum kita tulis dengan simbol Tm misalnya. Sedangkan kecepatan awalnya itu tidak nol, tapi kecepatan maksimum paling cepat gitu kecepatan awalnya kalau kita melemparkan batu ke atas. Sedangkan Ptn ini adalah kecepatan waktu mencapai ketinggian maksimum. Dia berhenti karena itu nilainya 0. Nah, sekarang kita ingat rumus mencari Pt pada gerak jatuh bebas. Mencari sekarang kita ganti dengan mencari Ptn. Mencari Ptn sama dengan mencari Pt, hanya nilai G-nya min, karena itu bukan tambah tapi kurang. P0 dikurangi Pt maksimum. Karena ini harganya 0, maka persamaan ini menjadi P0 sama dengan GTN. Sama dengan G kali waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Jadi waktu untuk mencapai ketinggian maksimum bisa dicari, yaitu P0 dibagi G. Kemudian pada gerak jatuh bebas mencari H, mencari ketinggian jatuh dari ketinggian berapa kan? Sekarang dibalik, jatuh bukan jatuh, ketinggian maksimum yang dicapai oleh benda yang naik itu AM. Rumusnya adalah P0 kali T maksimum, bukan tambah tapi min GT maksimum, min setengah GT maksimum, maksudnya min setengah GT maksimum kuadrat, itu kan sama dengan mencari S kan, S sama dengan P0T ditambah setengah GT kuadrat. Karena ini G-nya min, maka menjadi min rumusnya. Dari rumus ini kita bisa mengembangkan Tm ini ganti dengan ini. Jadi ini sama dengan P0 kali ini P0 per G. P0 per G dikurangi setengah G, Tm nya dikuadratkan, jadi kali P0 per G
kuadrat. Pi 0 kali Pi 0 per G hasilnya apa? Hasilnya Pi 0 kuadrat per G. Dikurangi setengah G kali Pi 0 kuadrat per G-nya juga kuadrat. Nah, ini bisa disederhanakan. G ini hilang, G ini pangkatnya tinggal 1, kan? Maksudnya G dibagi G kuadrat itu seper G, kan? Jadi hasilnya ini adalah Pi 0 kuadrat per G dikurangi setengah Pi 0 kuadrat per G. Ini berapa angka di depannya kalau tidak ada begini? 1, kan? 1 Pi 0 kuadrat per G dikurangi setengah Pi 0 kuadrat per G. Berapa hasilnya? Hasilnya ini setengah Pi 0 kuadrat per G. Atau Pi 0 kuadrat per 2G bisa. Jadi HM pindah ke sini nih. HM itu sama dengan ketinggian maksimum itu sama dengan Pi 0 kuadrat per 2G. Nah, ini bisa jadikan rumus mencari HM. Kalau Pi 0-nya diketahui, G-nya tidak usah ditentukan lagi, sebab percepatan gravitasi itu sudah tepat, sudah tahu. Dari rumus ini kita akan bisa mencari rumus lain. Bagaimana mencari Pi 0 kuadrat? Kali silang ini ke sini. Pi 0 kuadrat sama dengan HM kali 2G atau 2G kali HM kali HM. Gimana mencari Pi 0? Pi 0 ini di akar. Asal Pi 0 kuadrat menjadi Pi 0 itu di akar. Gini, jadi di akar, ini juga di akar. Pi 0 kuadrat di akar adalah Pi 0. Hasilnya sama dengan akar 2G HN. Apa bedanya dengan gerak? Yang diketahui adalah TM-nya, kan? Selang waktu untuk mencapai ketinggian maksimum adalah 5 sekon. Lalu percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Itu yang diketahui. Ditanya berapa ketinggian maksimum? Untuk mencari ketinggian maksimum kita cari rumus HM ini. HM adalah Pi 0 kuadrat per 2G. Bisa tidak mencari HM dengan rumus ini? Tidak bisa, kan? Mengapa? Sebab Pi 0 kuadrat, Pi 0-nya belum diketahui. Kita cari dengan rumus lain. Kita tahu bahwa jadi HM ini baru bisa dicari kalau Pi 0-nya sudah dicari. Barangkali pertanyaannya harus dibalik, ya. Ini A, ini B.
Ini A, ini B. Kalau ingin berurut, A berapa P0 gitu. B berapa HM. P0 bisa kita cari dengan rumus ini. Tm adalah A ya, mau cari P0. Ada rumus Tm sama dengan P0 per G. G-nya ada, Tm-nya ada, jadi P0 bisa dicari. Gimana cari P0? Gimana mencari P0? P0 sama dengan ini diapakan? Dikalikan silang ya, seperti gini nih. 2 adalah 10/5. Gimana cari 10? 5 kali 2 begitu. P0 adalah G kali Tn. Berapa G-nya? 10 meter per sekon kuadrat kali Tm-nya 5 sekon. Sekon ini hilang, sekon ini pangkatnya tinggal 1. 5 kali 10, 50 meter per sekon. Temu itu yang A. Ini. Sekarang berapa? Ketinggian maksimum. HM-nya B. HM. Nah, sekarang kita bisa langsung menggunakan rumus ini. HM adalah P0 kuadrat per 2G. P0 kuadrat berapa? P0-nya 50. 50 meter per sekon dikuadratkan per 2G. 2 kali G, 2 kali G, 2 kali 10. 10 meter per sekon kuadrat. Berapa tuh? 50 kali 50 2.500 per 20. Maunya coret 1. 250 bagi 2 berapa? 125 meter. Isinya meter. Ketinggian maksimum. Mengapa meter? Sebab ini dikuadratkan jadi meter kuadrat. Ini dikuadratkan per sekon kuadrat. Ini dibagi dengan ini. Dibagi dengan meter per sekon kuadrat sama dengan kali sekon kuadrat per meter. Ini habis tuh, hilang. Ini pangkatnya tinggal 1. Ini pangkatnya jadi 0 kan. Jadi isinya meter. Ini hilang, ini pangkatnya tinggal 1. Nah ini gerak jatuh, gerak vertikal ke atas. Kebalikan sebenarnya, kebalikan dari gerak jatuh bebas. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan ini ada tugas 1 untuk gerak jatuh bebas dan 1 lagi untuk gerak vertikal ke atas. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.